Selamat pagi Pak Aryo dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pasal 23 sampai pasal 27 etika psikologi. Sebelum memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Eka Putri dengan NIM 20 S10001. Saya Yunita Adihayu, NIM 18 S10070. Saya Stalia Rizky, 18 S10310. Nama saya Timotius David Santoso dengan NIM 19 S10052. Di sini aku mau jelasin tentang pasal 23 tentang rekam psikologi. Rekam psikologi itu ada dua jenis teman-teman, yaitu rekam psikologi lengkap dan khusus. Tapi aku nggak akan jelasin poin-poin dari pasalnya karena pasti teman-teman juga punya buku kode etiknya, jadi teman-teman boleh baca sendiri ya. Aku mau jelasin aja. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan rekam psikologi lengkap itu, kita harus mengetahui beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama itu yang harus kita perhatikan dari rekam psikologi lengkap itu adalah seorang psikologi maupun ilmuwan psikologi harus mengumpulkan, menyimpan hasil pemeriksaan psikologi sesuai dengan hukum dan kode etik psikologi di Indonesia. Apa sih tujuannya dari poin yang di atas ini? Tujuannya itu untuk memudahkan klien teman-teman. Terus yang kedua juga sebagai bukti telah dilaksanakannya pelayanan psikologi yang baik dan sesuai dengan kode etik. Kenapa sih kayak begini? Ini nyambung ke yang poin pertama teman-teman, untuk memudahkan klien, karena kalau misalnya kita tidak merekam, takutnya nanti pelayanannya tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku di Indonesia. Jadi gunanya ini adalah untuk agar kita memberikan pelayanan yang baik dan sesuai kode etik dan tidak membeda-bedakan klien yang A dan yang B. Yang ketiga itu untuk memenuhi permintaan dari institut atau hukum. Jadi nanti ini pun akan mempermudah suatu saat jika klien butuh data atau barang bukti tentang rekam medik psikologinya. Terus psikologi dan ilmuwan psikologi juga itu wajib menjaga kerahasiaan klien secara hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi seorang psikologi maupun ilmuwan psikologi ini tidak boleh sembarangan teman-teman untuk menyebarkan data tentang klien. Yang ketiga itu hasil dan rekaman hendaklah dibuat dengan secara rinci, tepat, jelas. Ini tuh berguna untuk suatu waktu dibutuhkan secara hukum atau suatu waktu jika klien membutuhkan bukti atau saksi tentang data psikologi pasien tersebut. Terus yang terakhir itu pemindahan data dan hasil rekam dapat dilakukan jika klien melanjutkan pelayanan psikologi, namun kerahasiaan tetap harus dijaga. Aku kasih contoh aja ya teman-teman. Jadi misalnya aku ke psikolog A dan aku harus pindah ke luar kota, tapi aku tetap harus menjalankan pelayanan psikologiku atau perobatanku ke psikologi. Data dari psikologi aku ini, psikologi yang A sebelumnya, harus dijaga kerahasiaannya, tapi psikologiku sebelumnya ini bisa mengirimkan datanya ke psikologiku yang baru, tapi dengan catatan harus sesuai kode etik dan hukum Indonesia. Yang terakhir seperti itu teman-teman contohnya. Atau lebih simpelnya, apapun itu tetap harus patuhi kode etik dan hukum di Indonesia. Terus
yang tadi terus yang aku mau jelasin lagi tentang psikologi khusus. Nah, rekam psikologi khusus. Nah, rekam psikologi khusus itu pun juga harus diperhatikan saat kita merekam, yaitu yang pertama, kayak misalnya laporan pemeriksaan psikologi untuk suatu kepentingan yang khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi, jadi kepada kepada klien atau kepada organisasi atau institut yang membutuhkan dan hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Jadi harus sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Terus juga laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan yang khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan harus selalu mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan klien. Jadi harus tetap dijaga kerahasiaan kliennya. Sekian dan terima kasih. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pasal 24 mempertahankan kerahasiaan data. Psikologi dan atau ilmuwan psikolog wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian layanan psikologi hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut. A. Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. B. Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. C. Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademis. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data dasar atau database atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali. Hasil analisa dari pasal 24 ada 3 poin. Yang pertama, 1. Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Yang kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak secara langsung berwenang atas diri penggunaan layanan psikologi. Yang ketiga, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, hanya bila pemberitahuan ini untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, atau akademisi. Seandainya hasil pemeriksaan psikologi dan hasil rekam harus dimasukkan ke dalam database atau pencatatan umum, hendaklah hasil rekam tersebut menggunakan kode lain sebagai pengganti identitas diri guna menjaga kerahasiaan hasil rekam dan pemeriksaan. Kemudian pasal 25, mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Ada 2 poin, yaitu materi diskusi dan lingkup orang. Yang pertama, materi diskusi. Bisa kalian baca sebagai berikut. Nah, jadi intinya, hal-hal apa sih yang perlu diperhatiin dalam materi diskusi antara lain? Yang pertama itu hanya digunakan untuk tujuan ilmiah. Dan yang kedua, tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Dan yang ketiga, ada laporan dibuat sesuai kesepakatan awal. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu saya nih sebagai ilmuwan psikologi sedang melakukan sebuah riset atau penelitian. Nah, semua data yang saya peroleh dari penelitian ini hanya boleh digunakan untuk penelitian saya, tidak untuk saya perjualbelikan atau untuk yang lain. Kemudian
Untuk contoh yang kedua itu ada dalam pengumpulan data penelitian saya menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner ini tuh bersifat fleksibel, jadi boleh diisi oleh partisipan itu di waktu senggang mereka, tapi dalam pengisian kuesioner ini tuh ada batas waktu pengisiannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu, untuk contoh yang ketiga itu ada hasil laporan konseling ini diberikan sesuai dengan kesepakatan saya dan psikolog A. Jadi saya ini lagi konseling dengan psikolog A. Nah, di awal kesepakatan itu misalnya saya mau cari tahu nih, saya ada gejala depresi atau enggak, ada potensi depresi apa enggak. Nah, maka psikolog A itu hanya memberikan hasil laporan nantinya kepada saya itu ada tidaknya potensi atau gejala depresi pada diri saya. Nah, jika di tengah-tengah konseling ini itu menemukan ada gejala lain misalnya ada skizofrenia ataupun yang lain, itu nggak perlu disebutin atau nggak perlu dilaporkan pada saya, karena itu nggak penting buat saya, karena saya mau tahunya tentang depresi itu. Untuk poin kedua itu lingkup orang. Ini ada 4 poin, itu ada A, B, C, terus ada D, bisa dibaca sendiri. Nah, intinya itu apa? Intinya itu siapa sih yang boleh mendapat hasil rekam dan pemeriksaan psikologi? Itu hanya boleh disampaikan pada orang yang bersangkutan. Kemudian harus ada izin untuk memberikan keterangan hasil rekam untuk orang lain. Dan ada melindungi pengguna pelayanan psikologi. Dan yang keempat itu ada aturan menyampaikan hasil rekam dan pemeriksaan psikologi pada teman sejawat. Nah, contohnya saya melakukan konseling dengan psikolog A selama beberapa bulan ini. Nah, di akhir konseling nanti hasil rekam dan pemeriksaan psikologi saya hanya boleh disampaikan atau diberikan kepada saya, kecuali jika mendapat izin dari saya untuk diberikan hasil konseling ini diberikan untuk orang tua saya, misalnya gitu. Hari ini saya menjelaskan pada pasal 26 tentang pengungkapan kerahasiaan data. Sejak awal psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi, bahkan sesudah ia meninggal dunia tidak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal. Cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, data penggunaan layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenai biaya atau pemotongan pajak. Yang kedua, ada dalam hal ini pencatatan atau pemotongan pajak mengikuti aturan sesuai hukum yang berlaku. Yang ketiga, dalam hal diperlukan persetujuan terhadap protokol riset dari Dewan Penilai atau sejenisnya dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya dapat diakses. Yang terakhir atau yang keempat adalah dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien, hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Dari pasal ini atau pasal 26, saya ingin memberikan contoh pelanggaran pada pasal 26. Ini ada kasus psikologi mengalami kecelakaan yang belum merencanakan sebelumnya. Dari kecelakaan tersebut, psikologi menarik atau mematok biaya terhadap kerahasiaan data klien. Dari diskusi ini ada 2 poin penjelasannya. Yang pertama, seorang klien harus membuat perjanjian terlebih dahulu dengan seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Apabila terjadi sesuatu dengan seorang klien, maka data klien tersebut akan tetap aman dan terjaga kerahasiaannya. Psikolog atau ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan dan data diatur oleh prinsip legal sesuai dengan penjelasan pada pasal 26 tadi ya teman-teman dan Pak Aryo. Poin yang kedua adalah seorang ilmuwan psikologi atau psikolog tidak boleh mematok biaya demi kerahasiaan data kliennya. Supaya data klien aman, maka identitas itu harus dihapuskan
sebelum datanya dapat diakses. Tujuan diungkapkan rahasia klien adalah dalam rangka keperluan hukum. Seorang psikologi atau ilmuwan psikologi dapat mengungkapkan rahasia klien tanpa persetujuan kliennya. Pasal 27. Pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. 1. Pemanfaatan untuk tujuan pendidikan data dan informasi hasil layanan psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan. Data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang datanya digunakan. Yang kedua, pemanfaatan untuk tujuan lain. A. Pemanfaatan data hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan. B. Khususnya untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan, penggunaan layanan psikologi, serta orang yang menjalani layanan psikologi, maka identitas harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan. C. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang D. Dalam pertemuan ilmiah atau perbincangan profesi yang menghadapkan psikolog dan atau ilmuwan psikologi untuk mengemukakan data harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitas yang bisa dikenali sebagai seorang atau institusi yang mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan. Analisa pasal 27 tentang pemanfaatan hasil rekam medis dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai tujuan penelitian dan sebagai tujuan lain. Tujuan penelitian digunakan untuk tujuan pendidikan data dan informasi hasil layanan psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan, dan data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang datanya digunakan. Yang kedua, yaitu tujuan lain, yaitu sebagai pemanfaatan data hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan. Harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang di dalamnya digunakan. Yang kedua, tujuan lain, yaitu pemanfaatan data hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan. Harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan, khususnya untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi. Maka identitas harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan. Demikian Pak Rio dan teman-teman presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.